diras rien au patron, promis, hein. C'est promis. Halo, Rupanes yang memiliki jiwa kopet, lendai kabare, yang artinya gimana kabarnya? Gimana? Masih stuck di epic? Kayak saya dong, warrior. Lagi-lagi saya kasih asupan psikopet biar tidak padam jiwa-jiwa psikopet di diri Anda, sekaligus akan menambah protein buat tubuh Anda. Oke, daripada banyak ngekoar di awal, siapkan handsfree kalian, atur posisi rebahan kalian, tarik kolor kalian kalau make. Selamat menonton dan motor lewat intro. Kisah akan berawal dari dua teman sekolah. Mereka berencana menghabiskan waktu bersama di sebuah desa terpencil, di rumah orang tua Alec. Ini primadonanya. Dan yang satunya bernama Mary. Ini tukang pelintirnya. Dengan paras Mary yang tak memiliki rambut dan tatapan mata manjanya, bisa kita simpulkan mereka berdua sering adu kacang. Perjalanan panjang pun dimulai. Saat malam pun tiba, mereka akhirnya sampai di tujuan dengan selamat. Dan mereka disambut laki-laki menggendong anak kecil. Beliau adalah ayah Alec dan adiknya. Papa Marie. Monsieur. Vous, que je vous vois qu'en photo. Ah bon? Tu sais la photo en... Mereka pun masuk dan sang ayah kembali pergi tidur. Alec menunjukkan kamar buat Mary dan Alec pergi beristirahat. Di sini Mary nampaknya tidak bisa tidur. Sesekali dia keluar rumah untuk udut sejenak. Dan kemudian kembali ke kamarnya. Entah kerasukan setan apa, Mary rebahan di kasur dan tangannya mulai bermain dengan kacangnya. Dan itu sangat mengicik-icikkan. Di saat seluruh keluarga Alex sudah tertidur, yang terkecuali si Mary, biarkan dia masih cik-cik. Datanglah pria gemuk menyatroni rumah Alex. Bel pintu rumah pun berbunyi. Dan sang ayah mendengar itu. Beliau segera melihat siapa yang bertamu malam-malam. Saat lapisan pintu dibuka, tiba-tiba ya, sang ayah disabet si gendut yang ternyata dia psikopet desa itu. Mary sempat mendengar kegaduhan itu, namun dia cuma bisa hai. Anjing, gak bisa apa. Psikopat yang tak punya jiwa belas kasih, dia pun mengeksekusi sang ayah dengan brutalnya. Duh, sumpah, ngeri guys. Kegaduhan itu juga sampai membangunkan seorang ibu. Beliau adalah ibu dari Alec. Dan sang adik juga ikut terbangun. Si ibu menyuruh adik untuk pergi tidur lagi, sedangkan beliau mau memeriksa kegaduhan itu. Beliau bengong melihat psikopat mulai mendekatinya. Berpindah ke Mary. Dia panik dan mencari tempat sembunyi. Psikopat memeriksa ruangan demi ruangan. Psikopat kini mulai memasuki kamar Alec dan melihat Alec lagi bobok cantik. Ya, bobok cantik. Dan tiba-tiba tidak terjadi apa-apa. Scene berpindah ke Mary. Dia kini bersembunyi di dalam lemari kamar ayah. Lalu muncullah si ibu dengan merangkak mengambil telepon. Dan tiba-tiba
Ya, psikopat itu langsung mengeksekusi si ibu dengan pisau cukurnya tanpa ampun dan itu sangat mentragiskan. Mary yang sangat kekeosan tidak bisa berbuat apa-apa selain menutup kedua telinganya dan yang Mary bisa hanya pelintir kacang. Kini sang psikopat sedang memburu si adik yang berlari keluar rumah, masuk ke ladang jagung. Yang diikuti psikopat membawa shotgun. Pasti sudah tahulah nasib si adik. Berpindah ke Alec. Ternyata dia hanya diikat dan Mary mau melepaskan, namun itu sia-sia. Mary meninggalkan Alec mencari sesuatu dan di waktu itu juga psikopat membawa Alec dan dimasukkan ke dalam truk kunonya. Mary mendatangi Alec dengan membawa pisau dapur dan bersiap mau menikam psikopat. Dan ya, psikopat hanya menutup pintunya dan itu sangat menggeretkan. Mereka berdua pun kini dibawa psikopat pergi dan nasib satu keluarga Alec habis meninggoy semua. Singkat cerita, sampailah psikopat di SPBU terdekat dan kesempatan itu dibuat Mary keluar meminta bantuan masuk ke dalam toko. Sehabis membayar bensin, psikopat mau membeli sebotol Orson cap kopet dan menyuruh si kasir mengambilnya dan tiba-tiba C'est promis. ya, dari arah belakang psikopat langsung membacok si kasir dengan kampak 212-nya dan kejadian itu terekam CCTV toko. Psikopat pun pergi dan kini Mary langsung menghubungi 911. Allô, monsieur, je vous en prie, aidez-moi. Mary mengejar psikopat itu menggunakan mobil si kasir toko. Truk kopet melewati jalur kecil dan diikuti Mary. Namun karena dia terlalu jauh, Mary kehilangan jejak truk kopet dan tiba-tiba ya, truk kopet sudah berada di belakang Mary karena psikopat sudah sadar kalau ada yang mengikutinya. Aksi kejar-kejaran di film Fast Furious pun terjadi. Psikopat pun mencium bokong mobil Mary dan membuatnya jadi oleng. Untung Mary hanya mengalami luka kecil dan berhasil sembunyi, meski agak seyek sedikit. Psikopat terus mencari keberadaan si Mary. Mary yang aduh, lama-lama ngilat gua melintir ini guys. Mary yang bersembunyi menemukan sebongkah kayu dan dia menggulung kayu itu dengan kawat bergerigi. Mary mau melawan psikopat itu. Dia mendatangi sorotan lampu dan tiba-tiba ya, itu hanya senter yang digantung psikopat. Psikopat mah cerdas dan tiba-tiba lagi ya, Mary dibekap dari belakang. Saat psikopat mau mengeksekusi dengan senjata andalan kopet, tiba-tiba banyak tiba-tibanya sih di film ini anjing. Ya, Mary mendagor kepala kopet dengan batu dan menghajarnya. Dirasa psikopat sudah mokat, Mary bergegas menyelamatkan Alec, kekasihnya. Mary membuka rantai ikatan Alec, dan yang mengejutkan, Alec marah-marah kepada Mary dan menodongkan pisau. Loh, diselamatkan bukannya berterima kasih, malah ini, bingung kan? Sama.
Mari kita lihat di scene lain, memperlihatkan kedatangan polisi di toko SPBU tadi. Terlihat dari rekaman CCTV ternyata psikopat itu adalah Mary sendiri. Saya jelaskan di sini, selama ini si pria pembunuh adalah hasil rekayasa dan imajinasi Mary sendiri. Itu hanya imajinasi yang cenderung tertarik dan terobsesi berlebihan kepada Alex dan menolak adanya orang-orang yang berada di samping Alex selain dirinya sendiri. Bisa kita simpulkan Mary mempunyai penyakit gangguan kejiwaan, kepribadian ganda, dan over psikopat stadium akut. Lanjut, kembali ke Alex. Dia berusaha lari dari kejaran Mary yang membawa Jensu. Dan disinilah Alex meminta pertolongan pengendara mobil yang lewat. Apesnya mobil itu mogok dan tiba-tiba ya, kasihan peran beliau cuma sebentar mengemudi mobil dan mokat. Anjing. Mary terus mendekati Alex dan menciumnya. Di saat itu juga Alex menusuk Mary dengan besi. Dan di akhir film diperlihatkan Mary sudah berada di RSJ terdekat. Tamat. Ending yang sangat memplot twistkan. Kurang lebih seperti ini alur filmnya. Judul ada di deskripsi. Seperti biasa, jika suka alur dari saya silakan subscribe aja. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami selaku tim IQ 6.7 yang lagi di angkringan mengucapkan salam cicik Indonesia. Sumpah membingungkan ini guys film. Lebih baik kalian nonton full filmnya. Ternyata membanggakan itu si Mary. Oh Mary.